Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, hari ini adalah pertemuan perdana di mata kuliah literasi informasi. Seperti pada biasanya ya, di pertemuan perdana ini kita akan coba mengenal lebih dalam ya terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari selama satu semester ini, dan isinya, muatan materinya itu terdiri dari apa saja. Sebelum kita masuk ke muatan materi mata kuliah literasi informasi, mungkin saya memberikan overview bahwa seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di semester lalu, bahwa mata kuliah literasi informasi ini merupakan sebuah mata kuliah yang sifatnya lanjutan ya dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester sebelumnya. Kalau teman-teman mengingat di semester lalu teman-teman sudah ngambil mata kuliah sumber dan jasa informasi ya. Kemudian teman-teman juga sudah mengambil mata kuliah temu balik informasi, khususnya di mata kuliah yang saya ampu gitu ya. Artinya itu menjadi bekal yang sangat penting ya. Itu menjadi bekal yang sangat krusial untuk teman-teman nanti mengikuti dan mempelajari mata kuliah literasi informasi. Nah, di mata kuliah ini masih mengandalkan pengalaman, masih mengandalkan kemampuan teman-teman dalam melakukan penelusuran informasi, dari mengidentifikasi kebutuhan informasi, kemudian pengetahuan tentang lokasi informasi di mana teman-teman bisa nemuin sumber informasi, kemudian terkait dengan strategi penelusuran informasi, dan nanti akan ada tambahan terkait dengan bagaimana menggunakan informasi secara efektif dan secara legal gitu ya. Ya, meskipun ini juga kemarin sudah kita coba latih sedikit ya, ketika saya meminta teman-teman membuat sebuah project mini riset gitu ya, atau penelitian kecil yang saya tuntut di sana. Teman-teman tidak disarankan untuk melakukan plagiasi. Nah, isu tentang plagiasi itu bagian dari isu bagaimana kita menggunakan informasi secara etis dan legal. Oke, kita akan coba mengenal apa saja sih muatan materi di mata kuliah literasi informasi. Oke, jika kita melihat di RPS ya yang sudah saya rancang, pastinya RPS ini nanti masih bisa kita kembangkan gitu ya, kita modifikasi, kita kembangkan ya disesuaikan dengan dinamika kelas nantinya gitu ya. Artinya RPS ini sifatnya tidak fix, tetapi ada beberapa materi yang memang kita harus pelajari. Nah, kalau teman-teman melihat ya, di sini teman-teman bisa melihat deskripsi singkat dari mata kuliah ini ya. Sebenarnya kalau dalam penjelasan deskripsi singkat ini, sebenarnya ketika kita membaca deskripsi singkat mata kuliah ini, nanti sudah langsung ketahuan gitu ya, sebenarnya literasi informasi itu apa sih gitu. Ada beberapa kata kunci kalau kita bicara tentang literasi informasi yang nanti bisa kalian gunakan untuk semacam ya kunci tadi gitu ya. Kunci tadi ketika kalian sudah menguasai atau menghafalkan atau paham dengan kata kunci dari literasi informasi, selanjutnya teman-teman nanti akan lebih mudah memahami apa itu literasi informasi. Kata kuncinya ada, yang pertama identifikasi kebutuhan informasi, kemudian ada lokasi informasi, ya, mengetahui lokasi informasi, kemudian mengetahui strategi penelusuran informasi, mengevaluasi informasi,
dan menggunakan atau mensintesa informasi dan menggunakan informasi secara etis dan legal. Nah, itu yang menjadi kata kunci dalam kita mempelajari literasi informasi. Nah, kita akan coba lihat kembali di dalam RPS gitu ya, bahwa di minggu pertama dan minggu kedua gitu ya, atau di minggu ini dan minggu depan, materi akan kita padatkan atau kita jadikan satu gitu ya. Kita akan bicara dua hal. Yang pertama, kita bicara tentang apa itu literasi informasi, bagaimana perkembangannya, definisinya seperti apa, kemudian keterkaitan literasi informasi dengan isu-isu yang menyertainya atau isu-isu yang selalu berjalan beriringan dengan literasi informasi. Kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya setelah saya menjelaskan gambaran umum materi dari mata kuliah literasi informasi. Jadi di minggu kedua nanti kita akan bicara tentang dinamika era informasi dan ragam definisi literasi informasi beserta isu literasi informasi dikaitkan sebagai modal lifelong learner, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian di minggu ketiga, nah ini mungkin teman-teman perlu semacam mengetahui dari awal gitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang literasi informasi, kita harus tahu asal muasal literasi informasi dan bagaimana literasi informasi itu dilihat atau dipandang oleh seorang ahli atau seorang ilmuwan gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut sebenarnya. Kalau misalnya di resume gitu ya, atau diringkas, literasi informasi itu setidaknya digaji melalui dua perspektif gitu ya. Dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif behavior, kemudian ada perspektif relational. Nah, perspektif behavior ini melihat literasi informasi itu sebagai sebuah kompetensi. Gitu. Jadi seseorang yang memiliki literasi informasi adalah dia yang berkompeten, dia yang ahli, atau dia yang mampu untuk tadi seperti yang kata kunci yang saya jelaskan di awal, mengidentifikasi kebutuhan informasi, mengetahui lokasi informasi, mengetahui strategi penelusuran informasi, mampu mengevaluasi informasi, dan mampu menggunakan informasi atau mensintesa informasi secara efektif dan legal gitu ya. Itu perspektif behavior. Kemudian ada satunya lagi perspektif relational. Kalau perspektif relational itu sifatnya lebih ke tidak melihat literasi informasi sebagai kompetensi, tetapi melihat literasi informasi itu sebagai pengalaman seseorang menggunakan informasi ketika dia dalam aktivitas dia belajar. Jadi ya kita melihat literasi informasi itu ya sesuai dari kacamata si objek atau si subjek yang dikaji gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di materi pada pertemuan di minggu setelah minggu kedua ya, 3, 4, 5 dan seterusnya sebelum UTS. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perspektif relational itu perspektif behavior itu dibawa oleh ilmuwan yang berasal dari benua Amerika dan Eropa, sedangkan perspektif relational itu dibawa oleh ilmuwan dari benua Australia gitu ya. Dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya. Tapi overview materinya di minggu ketiga dan keempat kita akan belajar tentang literasi informasi dari perspektif relational. Ini sebenarnya kita bisa bolak-balik sih, mau cerita atau mau bahas behavior dulu atau relational dulu, itu nggak masalah. Nanti kita lihat dinamika di kelas ya.
Tapi kalau misalnya kita lihat di RPS, pertemuan ketiga dan keempat ya, kalau kita bicara tentang literasi informasi dari perspektif relational, maka kita akan bicara teorinya Bruce ya. Salah satu temuannya Bruce adalah Seven Phase of Information Literacy. Bruce Seven Phase of Information Literacy. Ada juga nanti Information Experience. Nah, ini sepertinya sudah pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya gitu ya. Nanti kita akan coba dalami kembali atau kita kemas menjadi satu paket gitu ya. Ya, kita belajar tentang literasi informasi dalam perspektif relational. Kemudian kalau kita membahas literasi informasi dalam perspektif behavior, nanti akan ada beberapa semacam bahan kajian gitu ya. Bahan kajiannya itu kita akan kita akan butuh modal gitu ya, butuh modal materi dari ALA gitu ya, American Library Association. ALA ini punya subdivisi. Kalau kemarin di mata kuliah sumber dan jasa informasi, subdivisi ALA itu ada RUSA ya, Reference and User Service Association. Ini ada ACRL, kemudian ada AASL. Nah, apa itu ACRL dan AASL nanti kita akan bahas. Nah, setidaknya untuk mempelajari materi literasi informasi dari perspektif behavior, nanti kita membutuhkan materi yang disajikan oleh ACRL dan AASL. Oke. Kemudian untuk satu materi lagi terkait dengan literasi informasi, ternyata literasi informasi itu ada ilmuwan yang mengaitkan dengan psikologi. Nah, nanti akan ada istilah information literacy self-efficacy atau efikasi diri literasi informasi. Nah, ini nanti akan cukup menarik bagaimana kajian ilmu perpustakaan dan informasi itu dikaitkan dengan isu psikologi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut itu di pertemuan ke-7 sebelum UTS. Oke, setelah kita menyelesaikan UTS di pertemuan ke-8 dan seterusnya sampai akhir kuliah, kita akan coba ya tentunya setelah kita memahami atau mempelajari isu-isu ya terkait dengan literasi informasi, kita juga akan pelajari bagaimana literasi informasi itu dikaji. Kita mungkin akan melihat jurnal gitu ya, kita melihat bagaimana literasi informasi itu diteliti, dikaji dan sebagainya. Kita akan coba semacam praktik gitu ya, praktik bagaimana literasi informasi itu dipraktikkan gitu ya, dipraktikkan. Nah, kalau kita bicara tentang praktik literasi informasi, nanti akan ada sangkut paut materi literasi informasi dengan mata kuliah yang lainnya, yaitu mata kuliah kajian pemakai ya, user education, yang kalian juga ambil di semester ini. Nah, mungkin ini bisa jadi modal teman-teman untuk jika nanti dibutuhkan ada praktik pendidikan pemakai, teman-teman bisa pakai modal ini juga gitu ya. Dan pastinya nanti saya juga minta untuk teman-teman membuat semacam instruksi literasi informasi ya, semacam guidance gitu ya, untuk adik kelas atau untuk teman kalian dari fakultas yang lain atau dari jurusan yang lain, bagaimana ya tadi seperti kunci yang tadi saya bilang di depan, bagaimana identifikasi kebutuhan informasi, tahu lokasi sumber informasi, tahu strategi penelusuran informasi, tahu bagaimana mengevaluasi informasi, tahu bagaimana menggunakan informasi secara efektif dan legal. Nah, di pertemuan pertemuan ke-9 UTS ya, pertemuan ke-9, 10, 11 dan seterusnya ya, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan waktu yang memang kita betul-betul butuhkan untuk menciptakan sebuah instruksi literasi informasi. Nanti kita akan refreshing sejenak terkait dengan mata kuliah sebelumnya ya, mata kuliah tubuh balik informasi dan sumber dan jasa informasi.
kita akan refresh lagi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan informasi, bagaimana merumuskan kata kunci gitu ya. Kemudian di mana saja lokasi sumber informasi, kemudian bagaimana caranya melakukan penelusuran informasi gitu ya. Kita akan refreshing lagi. Nah, nanti akan ada tambahan pengetahuan tentang isu-isu bagaimana kita menjaga agar tidak melanggar hak cipta, atau kita bagaimana strateginya agar kita tidak terjebak pada pelanggaran plagiasi dan sebagainya. Nah, nanti akan ada materinya bisa saja sifatnya itu datang dari saya atau teman-teman yang memang langsung membuat materi tentang mungkin bahaya plagiasi ya, sanksi hukum plagiasi, konsekuensi hukum plagiasi misalnya, kemudian bagaimana cara menghindarinya dan sebagainya. Nah, nanti di sela-sela kita refreshing untuk materi ya tadi ya, information skill ya, nanti kita akan coba latihan bareng-bareng juga bagaimana teman-teman atau bagaimana kita bisa memanfaatkan reference manager ya, semacam Mendeley, Zotero dan sebagainya, sebagai salah satu upaya untuk menghindari bahaya laten plagiasi ya. Kemudian rencana saya ketika nanti teman-teman sudah selesai ya melakukan refreshing materi, jadi teman-teman sudah ingat lagi tentang bagaimana identifikasi, bagaimana di mana saja lokasi sumber informasi dan seterusnya, sampai pada tahapan sintesa informasi ya, dan tahu menggunakan informasi secara etis dan legal. Rencana saya, teman-teman, saya minta untuk ya tadi membuat instruksi literasi informasi. Harapan saya instruksi literasi informasi nanti bisa dibuat dalam bentuk video interaktif mungkin seperti ini gitu ya, atau ya kalian bisa perlihatkan screen monitor kalian juga bisa, mana yang menurut kalian mudah. Tetapi sepertinya saya berharap teman-teman bisa membuat instruksi literasi informasi itu berbasis gambar bergerak gitu ya, gambar bergerak, baik misalnya PowerPoint yang disajikan melalui screen record dari laptop kalian, maupun video seperti ini. Mana yang menurut kalian lebih mudah, mana yang menurut kalian paling menarik, kalian bisa pilih itu sebagai semacam project praktik yang nanti bisa kalian show up ya, bisa kalian pamerkan ke saya, dan itu bagian dari nilai akhir teman-teman. Kemudian di sini ada, di pertemuan terakhir ada evaluasi tutorial literasi informasi. Nah, ini di pertemuan terakhir ini akan ada keterkaitan dari materi yang sudah kita dapatkan, kemudian project yang kalian lakukan dengan materi ke-15 dan project tugas akhir, project UAS gitu ya, ujian akhir semester gitu ya. Jadi karena memang literasi informasi ini muaranya adalah membekali mahasiswa agar memiliki keterampilan menggunakan informasi gitu ya, dari mencari sampai menggunakan informasi, artinya tugas akhirnya juga harusnya komprehensif seperti materi perkuliahannya gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah membuat tutorial literasi informasi, dan tutorial literasi informasi itu diberikan kepada audiens kalian gitu ya, siapapun mahasiswa atau siapapun orang yang kalian pilih, kemudian dari tutorial literasi informasi itu kemudian di assess gitu ya, atau dinilai atau dikaji. Cara mengaksesnya, cara mengkajinya, kita balik lagi ke materi yang awal tadi, bahwa literasi informasi itu bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif relational maupun perspektif behavior. Nah, perspektif relational seperti apa, perspektif behavior seperti apa, dan
contoh-contoh penelitiannya seperti apa nanti kita akan pelajari di minggu di mana materi itu akan diberikan, gitu ya. Setidaknya itu ya gambaran overview dari materi kuliah literasi informasi. Semoga ini menjadi semacam gambaran awal untuk teman-teman bisa lebih mempersiapkan mental gitu ya, dan mempersiapkan semangat untuk bisa saja nanti di awal-awal teman-teman sudah mulai mencari apa sih literasi informasi, materinya apa saja. Nah, ini akan sangat bagus, dan ini merupakan langkah istilahnya kayak curi start gitu ya, dengan teman-teman mengetahui apa itu literasi informasi dan isu-isu yang menyertainya. Semoga ke depan kita bisa membawakan materi ini secara lebih menyenangkan dan menarik, sehingga teman-teman juga termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut materi literasi informasi ini, dan luaran atau capaian pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan perdana kita terkait dengan RPS ya, RPS mata kuliah literasi informasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.